Juragan Wahyu, pria berumur 60 tahun, pemilik 3 kapal besar. Baru malam pertama, Arman sudah merasakan ada sesuatu yang janggal. Sayup-sayup dari kejauhan, terdengar suara seorang perempuan sedang menyanyi. Lalu, suara seseorang menjerit histeris. 2 nelayan berteriak, "Ada yang hilang! Dimas hilang!" Dan saat ia menoleh ke belakang, dia datang. Sosok perempuan berjubah putih. Selamat datang. Kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Tempat di mana kisah-kisah kelam tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Di sebuah desa nelayan di pesisir selatan Jawa, keberuntungan tak pernah datang secara cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar, dan terkadang harga itu adalah nyawa manusia. Konon, di desa kecil bernama Karangjeru, seorang juragan kapal hidup dengan bergelimang harta. Kapalnya tak pernah pulang dengan tangan kosong, sementara nelayan-nelayan lain pulang hanya dengan jala robek dan perut kosong. Desas-desus menyebut dia telah melakukan pesugihan laut. Dan kini, satu persatu anak buahnya menghilang. Juragan Wahyu, pria berumur 60 tahun, pemilik 3 kapal besar. Kapalnya selalu pulang dengan hasil laut melimpah. Warga takjub, tapi juga takut. Karena konon, setiap tahunnya salah satu nelayannya akan menghilang di laut. Anak buahnya tuh hilang terus. Kadang tinggal baju doang di perahu. Tapi kenapa Wahyu selalu cuek ya? Kayak udah biasa gitu, ucap Pak RT saat bertemu warganya. Namun tidak ada yang berani bertanya. Sampai akhirnya, seorang nelayan muda bernama Arman bekerja di kapal Wahyu. "Alhamdulillah, terima kasih Pak Wahyu. Saya siap kerja demi anak dan istri saya," ucap Arman bahagia. Arman tak tahu bahwa dia baru saja mendaftarkan dirinya sebagai tumbal berikutnya. Baru malam pertama, Arman sudah merasakan ada sesuatu yang janggal. "Kenapa lautnya sepi banget ya Pak? Tapi jaring kita itu penuh terus," ucap Arman heran. "Udah, jangan banyak tanya. Fokus kerja aja kamu. Yang penting, kamu jangan pernah lihat ke laut pas pukul 3 dini hari." Tapi karena rasa penasaran Arman, malam itu saat semua orang tertidur, dia sengaja melihat ke laut. Sayup-sayup dari kejauhan, terdengar suara seorang perempuan sedang menyanyi. Itu suara siapa? Di tengah laut. Lalu Arman melihat sesuatu. Sosok wanita berjubah putih. Wajahnya tak terlihat. Berjalan di atas air. Di belakangnya, bayangan-bayangan hitam menggantung di udara seperti kabut. "Apa itu? Itu bukan manusia." Arman gemetar. Arman membeku. Tubuhnya gemetar, tak bisa melepas pandangan dari makhluk itu yang saat ini menengadah. Wajahnya tidak ada, hanya kulit pucat tanpa mata
tanpa hidung, dan dari mulutnya yang menganga keluar suara bisikan yang menusuk kepala. Kau sudah lihat, sekarang giliranku yang melihatmu. Arman, Arman, buka matamu. Arman jatuh pingsan malam itu. Ditemukan oleh nelayan tua pagi harinya dengan mata terbuka lebar dan senyum aneh yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, Arman tidak pernah bisa tidur nyenyak karena setiap malam jam 3, suara dari laut terus memanggil-manggil nama. Keesokan paginya, suara sirine kapal meraung memecah pagi. Teriakan panik bercampur suara langkah kaki tergesa di atas kayu. Lalu, suara seseorang menjerit histeris. 2 nelayan berteriak, "Ada yang hilang! Dimas hilang!" Pagi itu, 1 orang hilang tanpa jejak. Tak ada bekas jatuh, tak ada percikan air. Yang tertinggal hanya sehelai baju yang tergantung di ujung kapal, basah, berdarah. Tapi Juragan Wahyu tak terlihat cemas. Ia hanya berdiri di buritan, menatap laut dengan sorot mata kosong. Laut sudah mengambil haknya. Itu bukan urusan kita, ucap Juragan Wahyu lirih. Apa maksud Bapak? Orang hilang dan Bapak hanya bicara seperti itu biasa saja. Arman marah. Wahyu menatap Arman. Tatapannya tajam. Sejenak, Arman merasa ada sesuatu yang bukan manusia di balik tatapan itu. Tapi Wahyu hanya tersenyum, lalu berbalik meninggalkan keributan. Malamnya, Arman tak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi pertanyaan tentang jaring yang selalu penuh, tentang sosok perempuan malam itu, dan tentang Juragan Wahyu yang seolah tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Lalu terdengar suara langkah kaki pelan di lantai kayu. Arman mengikuti Wahyu diam-diam, tanpa ada suara, hanya bayangan dan rasa takut yang seolah menemaninya hingga ke ujung kapal. Arman mengintip dari balik kayu, dan apa yang ia lihat membuat lututnya gemetar. Wahyu duduk bersila di hadapannya, kepala kambing hitam berdarah. Di sekelilingnya ditancapkan cangkang kerang dan kuku-kuku manusia. Air laut mengelilingi mereka seperti lingkaran. Dan di tengah ritual malam itu, udara tiba-tiba menjadi dingin, sangat dingin. Wahyu berbisik dalam bahasa asing, bahasa kuno, berat dan terasa sakral. Gusti Nyai, tumbal kula sampun ngantos. Gantos sono kalih hasil tiang langkung kathah. Arman ingin kabur, tapi tubuhnya kaku. Kakinya menolak untuk bergerak. Dan saat ia menoleh ke belakang, dia datang. Sosok perempuan berjubah putih, lebih dekat dari sebelumnya. Rambutnya menempel ke wajahnya seperti ganggang laut. Dan ada suara bayi menangis dari dalam tubuhnya. Arman lirih. Apa yang kamu mau dariku? Perempuan itu melangkah,
tanpa menginjak kayu, tapi melayang 1 jengkal dari lantai. Wajahnya perlahan terangkat, dan di balik rambutnya tidak ada mata, hanya rongga kosong dalam menghisap seperti lubang ke laut neraka. Kau yang selanjutnya. Air laut menetes dari langit-langit, tapi Arman sedang di atas dek, tak ada atap di atasnya. Air itu tetesan dari atas langit, dingin, asin, berdarah. Lalu terdengar suara teriakan keras. "Tolong! Ada yang tarik aku dari bawah ranjang!" Malam itu, 2 orang lagi menghilang. Satu ditemukan hanya dengan kulitnya tergantung di jaring. Yang satu hanya menyisakan tangan kanannya menggenggam kuat lambang kapal. Arman berteriak, "Apa yang sebenarnya terjadi di kapal ini?" Wahyu menjawab dengan datar, "Aku sudah memperingatkan kalian, jangan pernah lihat laut jam 3 pagi. Dan jangan ganggu yang sudah menunggu." Satu persatu mereka hilang, dan Arman menyadari dia tidak sedang berada di kapal nelayan biasa. Ia ada di antara 2 dunia, dan malam baru saja memulai perjamuan. Malam keempat, langit mengamuk. Angin terasa seperti hendak memecah dunia. Petir menyambar, tapi tidak satupun kilat menyentuh laut. Yang aneh, kabut turun begitu tebal, menyelimuti hanya kapal mereka saja. "Wah, gak normal kabut ini," ucap seorang nelayan. Lalu tiba-tiba terdengar suara rintihan dari dasar laut. "Anakku, anakku, mana tumbalku?" Suara itu membuat para nelayan membeku. Satu persatu jatuh ke lantai, menjerit, menggigil, menggaruk tubuh mereka sendiri. Mereka kesurupan. Tubuhnya mencakar dek, mulutnya berbusa, dan mata yang menatap tajam ke arah laut. "Nyai mau darah, tumbal harus diserahkan. Darah!" Arman berteriak putus asa. "Wah, ini gila. Kita dikorbankan. Wahyu, kau korbankan kami." Dan di tengah kekacauan itu, Wahyu berdiri tenang, seolah badai bukan untuknya. Kabut itu bukan untuknya. Ia menatap Arman dengan mata yang merah membara. Matanya bukan mata manusia. Senyumnya lebar, terlalu lebar, hingga melewati batas rahangnya. "Kau yang terakhir, Arman." Arman mundur, tapi langkahnya berat, seolah ada tangan yang mencengkeram kakinya dari bawah lantai. Ia melihat ke bawah. Air laut merembes masuk, bukan dari celah, tapi dari kayu, seperti darah laut yang mencari jalannya. "Tumbalkan, tumbalkan, ganti nyawa, ganti darah. Gusti Nyai sudah menunggu." Tiba-tiba tubuh para nelayan yang kesurupan melayang. Satu persatu menjerit, lalu diam. Arman melihat ke atas.
Dan untuk sesaat, langit terbuka. Bukan langit biasa. Di balik kabut, ada mata besar. Mata lautan purba. Mata Gusti Nyai. Dan ia sedang menatap Arman. "Jangan ambil aku. Ambil saja Wahyu. Dia yang membuka gerbang," Arman berteriak. Wahyu terkekeh lirih. "Kau dipilih karena kau melihat, dan yang melihat harus menutup mata dengan darahnya sendiri." Lalu dari balik kabut, perempuan berjubah putih itu muncul lagi. Kali ini bukan hanya satu, ada puluhan perempuan berjubah putih. Wajah mereka rusak, mata mereka bolong, tapi semuanya tersenyum. Dan dari mulut mereka mengalir satu kalimat, "Kau yang terakhir." Lalu gelombang air besar datang, kapal terangkat, terbalik. Jeritan Arman tenggelam dalam air. Tersisa Wahyu dan Arman di atas kapal. Tapi tubuh Wahyu gemetar. Perlahan dia membungkuk. Jarinya memanjang, hitam seperti arang. Wahyu berubah. Bukan lagi juragan yang karismatik. Tubuhnya retak dari dalam. Seperti sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, mencoba keluar dari dalam tubuhnya. "Apa yang akan kau lakukan? Kau yang buka gerbang itu. Kau yang berdayakan kami," teriak Arman. "Aku hanya penjaga. Mereka yang lapar yang memilihmu sendiri." "Tidak, jangan ambil aku." Lalu sosok-sosok perempuan berjubah putih berdiri di setiap sudut kapal. Mata mereka semua menatap ke arah Arman. Berjalan mendekat secara bersamaan. Diam, langkah pelan, tapi tak bisa dihentikan. "Kau yang terakhir, tutup gerbang dengan tubuhmu. Darahmu adalah kuncinya." "Tidak!" Arman menjerit sekuat tenaga. Lalu air laut kembali mencuat ke udara. Seluruh kapal tertelan ke dalam pusaran. Suara kayu hancur. Jeritan terakhir Arman. Kapal itu tidak pernah ditemukan. Semua kru dinyatakan menghilang. Tapi beberapa malam kemudian, Arman kembali ke desa. Dia selamat, tapi tak berbicara sepatah kata pun. Sampai hari ini, dia hanya duduk di tepi pantai, menatap laut, tertawa, lalu menangis. Bersama Pochita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.